Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu saya mata kuliah ilmu dakwah. Perkenalkan, saya Dia Ayu Sekarsari Umar dengan NIM 22123102 akan membawakan ceramah atau pidato yang berjudul takdir perempuan dari dunia kegelapan sampai dengan terang benderang. Ya, kita flashback kembali kepada sebelum datangnya Islam, bahwasannya posisi perempuan itu sangat disayangkan ya, para hadirin, karena selalu dimanfaatkan baik secara fisik maupun tenaga tanpa memberikan ruang sebagai subjek daripada peradaban. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya, wahai orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian daripada kalian adalah penolong daripada sebagian yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menspesifikkan kembali bahwasanya perempuan itu bukan hanya sekedar objek penikmat nafsu sesaat oleh seorang laki-laki, namun juga sebagai subjek peradaban itu sendiri, karena di situ telah dijelaskan bagaimana perempuan dan laki-laki merupakan bagian daripada tolong menolong. Ya, kemudian datanglah Islam memberikan posisi yang sangat luar biasa, mengangkat derajat perempuan itu sendiri untuk bagaimana dimuliakan, karena ada tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang perempuan itu sendiri. Bukan hanya sekedar amanah berupa rahim, namun juga ketika dia mampu menyekolahkan anaknya di ranah keluarga itu sendiri atau lembaga pendidikan informal, maka dari situ perlunya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam mendidik. Selain itu, dalam Al-Quran sendiri seringkali bukan hanya sekedar laki-laki yang diistimewakan, namun beberapa kali Al-Quran menyebutkan tokoh-tokoh perempuan dalam Al-Quran. Yang pertama ada Bunda Maryam, diuji dengan kesabarannya. Kemudian Bunda Asia atau istri Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan kedahsyatannya Fir'aun tersebut dalam menebas para bawahannya yang membangkang kepadanya, meski Bunda Asia itu memiliki histori yang sangat disayangkan, namun telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada bundanya Isa, kemudian Bunda Musa, dan juga ada tokoh penting di mana dia menjadi seorang pemimpin pada masa Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Balkis, di mana dengan takdirnya dia mewarisi tahta daripada ayahnya. Dan ketika dipertemukan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tidak menggunakan egonya untuk menolak surat, bahkan dia datang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menerima apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan disitu bisa kita lihat bahwasannya Ratu Balkis juga bukanlah perempuan yang sebagaimana dikatakan selalu menggunakan egonya sehingga tidak bisa memimpin. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya,
Wahai manusia, sesungguhnya aku menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik takwanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi bahwasannya diciptakannya manusia bukan hanya pure daripada laki-laki itu sendiri, melainkan ada campur tangan antara perempuan. Jadi di sini ada keseimbangan bahwasannya dalam penciptaan anak itu tidak menitik beratkan bahwasannya hanya laki-laki saja yang mampu menciptakan anak gitu, teman, ada kerjasama di situ. Selain itu, selain itu Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku atas dasar apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk saling kenal mengenal, dan seringkali diagung-agungkan bahwasanya laki-laki yang paling mulia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya, yaitu tawakkaltu 'ala Allah. Siapa yang paling beriman, siapa yang paling melaksanakan ibadah dan khususnya tauhid, akhlak dan ibadah, seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Seringkali kita melihat identitas seorang muslim itu bukan hanya sekedar pada jubah, bukan hanya sekedar pada KTP atau pada pakaiannya, namun bagaimana di dalam hatinya tersebut ada yang namanya tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Nabi terakhir, seperti itu, dan melaksanakan apa perintahnya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perempuan yang ada di luar sana dapat termotivasi, dapat berkarya, dapat mengembangkan dirinya tanpa ada sekat yang membatasi bahwasanya dirinya tidak bisa melangkah. Dan di zaman sekarang lapangan atau pintu sudah dibuka seluas-luasnya untuk para perempuan di luar sana. Silahkan bersuara apabila kamu mengalami penguncingan, mengalami diskriminasi. Ya, kita sama-sama perempuan, harapannya bisa saling memotivasi dan mendukung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.